Selamat siang, perkenalkan nama saya Vicky Pramudi dari Subbagian Pengadaan TI. Yang saya dapat dari Sadari bulan November ini adalah yang pertama yaitu monitoring bukan mencari kesalahan. Di mana audit, analisa tren, dan survei bukan untuk menghukum, tapi untuk memperbaiki proses. Contohnya monitoring yang tepat meningkatkan kualitas kerja dan mencegah kerugian. Yang kedua yaitu saluran pelaporan harus aman dan mudah. Karyawan harus punya jalur yang jelas dan terlindungi untuk melapor, khususnya untuk masalah serius atau sensitif. Contohnya itu karena jika jalur pelaporan tidak dipercaya, maka risiko akan tertutup dan tidak terkelola. Dan yang ketiga yaitu apresiasi memperkuat budaya positif, di mana perilaku baik perlu diapresiasi, seperti lapor nismis, patuh APD, beri ide pada perbaikan. Nah, contohnya adalah penghargaan sederhana pun dapat meningkatkan keberanian melapor dan Izin memperkenalkan diri, nama saya Wina dari bagian sektor. Saya ingin coba menyampaikan lesson learn yang saya dapat dari kegiatan Sadari di bulan November, bahwa terkait budaya resiko ya. Jadi budaya resiko itu adalah terkait dengan kebiasaan. Bahwa budaya resiko itu bukan hanya aturan di atas kertas, tapi bagaimana cara berpikir dan bertindak kita setiap hari. Jadi jika semua orang sadar dan peduli terhadap resiko, maka produktivitas, keselamatan dan mutu kerja akan meningkat karena kita terbiasa untuk melakukan penilaian resiko atau identifikasi resiko dari setiap pekerjaan yang akan kita lakukan sehingga dapat melakukan mitigasi apa yang akan menjadi resiko dari pekerjaan tersebut. Kemudian resiko kecil tidak boleh dianggap remeh. Jadi kegagalan besar itu biasanya dimulai dari hal-hal kecil yang diabaikan ya. Misalkan ketika kita membebaskan para pemanen kita untuk merokok, itu bisa menjadi salah satu penyebab resiko dari terjadinya kebakaran. Jadi mungkin dari hal kecil saja kita harus melakukan mitigasi resiko sekecil apapun. Kemudian untuk resiko sendiri itu yang paling penting adalah komitmen pimpinan. Jadi ketika kebijakannya top down, bahwa kebijakan-kebijakan terhadap upaya mitigasi resiko tersebut ada, maka biasanya implementasinya akan mudah dilakukan. Misalnya kebijakan penggunaan APD, disiplin SOP, dan sikap responsif pimpinan akan membentuk perilaku tim. Ini itu saja, terima kasih. Perkenalkan, saya Febriani Zenika Rosa dari Anggaran. Yang saya dapatkan dari Sadari bulan November adalah tanggung jawab resiko harus jelas. Setiap peran, pemanen, mandor, asisten manajer harus tahu apa tugasnya, siapa memantau hama, siapa memastikan APD, siapa mengecek alat, dan pelajarannya adalah ketidakjelasan peran melahirkan celah besar dalam manajemen risiko. Lalu yang kelima, laporan dalam diam atau speak up culture. Budaya ABS atau asal bapak senang dan takut melapor adalah musuh terbesar. Materi menekankan bahwa risiko terbesar justru saat orang tahu masalah tapi memilih diam. Organisasi harus menjamin keamanan pelapor dan fokus pada perbaikan bukan menyalahkan. Yang keenam, risiko harus dikelola secara proaktif bukan reaktif. Budaya lama di mana menunggu masalah membesar, sementara budaya yang baru bertindak cepat sebelum dampak terjadi. Contoh sukses adalah pemanen yang melapor retakan SOE, mendapatkan tindakan cepat dan mencegah kecelakaan.